Salam. Ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau sejenak kita persiapkan hati kita masing-masing. Supaya sungguh-sungguh setiap pujian dan juga penyembahan yang kita naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, saya mau nyiap memuji Engkau Tuhan. Saya mau siap menaikkan doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu pada saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami masing-masing. Sehingga kami pada saat pujian kami dinaikkan, boleh hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang melawat kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian belum pernah ada. Menerima diriku.
Katakan di dalam hatimu, engkau telah diterima oleh Yesus Kristus. Engkau telah diubah oleh Tuhan. Mengucap syukurlah pada saat ini. Sembah Dia. Datang kepada Dia, serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Karena Dialah yang datang untuk menebus dosa kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk kita. Kebenaran kami Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan
benar Tuhan, dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau menyembah Tuhan terus. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kaulah kekuatanku. Dikatakan meskipun musuh di depan kita, ya, rintangan, ada masalah di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada yang mau bagi berkat dan kesaksian, ya, selama 1 minggu ini, ya, mungkin ada sesuatu hal yang bisa menguatkan rekan-rekan kita. Saya juga yang menolong. Ada yang mau menyaksikan kehidupannya? Gimana Ibu Neneng, ada? Pak Yopi,
Ada Pak? Ya. Oh, belum. Sekarang dia juga Bapak Yesus ikut di rumah sakit, tetapi di sesi online pada hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, seperti saya jelaskan, kami berterima kasih karena kalau ke Amerika sekarang ini tidak perlu lagi mengurus visa seperti dulu. Jadi sekarang orang Indonesia diberi kesempatan untuk ke Amerika bisa gitu. Sehingga lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu harus ke kedutaan, tetapi digabung dulu. Digabung, tetapi sekarang lebih mudah lah artinya. Dipermudah lah artinya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tolong doakan supaya Natali tahun depan bisa datang ke Indonesia. Karena anaknya menikah. Sehingga semua berjalan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita terus dukung dalam doa ya Natali dalam operasinya, sudah dioperasi supaya pemulihannya. Dan juga kalau Bapak Ibu mau ke Amerika, katanya sekarang dipermudah ya, dipermudah untuk pergi ke Amerika. Ya, kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus telah bangkit. Ya, selama kebangkitannya dia memulihkan semua murid-muridnya, dia keliling sampai 40 hari. Bagaimana nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi kita kebangkitan Yesus, dia hidup, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah hidup, merasakan apa yang kita rasakan. Kita angkat pujian, kita bangkit berdiri lagi, kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat
Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Pada saat kita percaya, iblis tidak berhak untuk, tapi Tuhan telah bangkit. Dia boleh memberi kepada kita kemenangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan, aku datang dan ku bersujud kepadamu Tuhan. Kita mau katakan dalam pujian ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami mau supaya kami bisa merasakan firman Tuhan yang akan ditaburkan sehingga mengubah hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, yang berkuasa merubah sikap hati.
kami bisa kuat menjalani hidup kami karena kami punya pegangan. Itu firman Tuhan. Firman-Mu ada janji, dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada motivasi, di dalam firman-Mu ada pengharapan, di dalam firman-Mu ada penghiburan, dan apapun yang kami butuhkan untuk kehidupan kami menjadi lebih baik, semua ada di dalam firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan kami juga tahu bahwa kami membutuhkan Tuhan dan membutuhkan firman-Mu. Karena itu saat ini Tuhan kami akan mendengarnya. Biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas akan terus bekerja bagi kami, sehingga sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan, pikiran kami, hati kami semua diubah, semua dibarui, dan mampukan kami untuk terus berkonsentrasi, karena kami tahu bahwa kami punya kelemahan tapi juga punya musuh. Tetapi bukankah musuh itu sudah dikalahkan oleh Tuhan? Karena itu kami berserah diri total, dan hamba-Mu juga sama. Segala persiapan yang sudah dilakukan, ini bukanlah sesuatu yang harus dikerjakan. Tetapi biarlah Roh Tuhan bebas bekerja melalui persiapan yang ada, dan bahkan melebihi dari semua persiapan itu sendiri. Karena Engkaulah yang berdaulat dan yang paling tahu atas apa yang kami butuhkan semua. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa mendengarkan dan mencoba merenungkan secara sepintas. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12, demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sejauh ini firman Tuhan yang kita bacakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes adalah ketika kita lihat di pasal yang ketiga, ada seorang yang lumpuh sejak lahir, katanya umurnya udah 40 tahun lebih, dan orang itu menjadi sembuh karena mujizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Karena pada waktu itu orang itu meminta-minta, itulah profesinya setiap hari di jalan menuju bait suci itu. Maka ketika Petrus dan Yohanes lewat, Petrus mengatakan,
emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus berdirilah. Dan orang itu pun kemudian bisa bangkit berdiri, dia berjalan. Lalu nama Yesus itulah yang telah mati, yang telah bangkit, itulah yang menyembuhkan dia. Lalu tak lama setelah itu dia berkhotbah. Ya, di pasal 3 itu kemudian Petrus itu berkhotbah. Di sela-sela pada waktu berkhotbah itu maka datanglah tadi rombongan imam-imam, kepala pengawal bait Allah datang berbincang-bincang, menegur mereka. Itu dimulai di pasal yang keempat. Nah, lalu ditanya, dengan kuasa mana kamu melakukan itu? Itulah dia sebut dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan dia dikatakan di situ, Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sudah disampaikan oleh Musa, sudah dinubuatkan oleh para rasul, para nabi masa-masa lalu. Jadi dijelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah peristiwa yang sudah disampaikan oleh Musa. Dulu kalau saya tidak salah, saya sudah pernah berkhotbah tentang itu. Dan juga mulai nabi-nabi itu juga sudah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Mesias itu harus menderita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 15, bahwa khotbah berlangsung itu adalah di Serambi Salomo, dikatakan di sana, di Serambi Salomo di bait Allah. Dan di depan banyak orang juga dari sana, imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Itu dijelaskan di pasal 3 ayat 12 sampai pasal 12. Pasal 3 ayat 12. Dan saudara-saudara, lalu apa yang terjadi? Bahwa ada dampak besar yang terjadi yang luar biasa, bertambah bertobat. Jadi 5.000 jiwa, 5.000 orang. Kalau sebelumnya ketika Petrus berkhotbah pada pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta, itu ada bertobat 3.000 orang. Nah, lalu dijelaskan di dalam Alkitab di pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa jumlah mereka sekarang sudah menjadi 5.000 laki-laki. Jadi jumlah itu dari tadinya 3.000 sekarang menjadi 5.000, dan bahkan ada catatan kata laki-laki. Berarti jumlah jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehabis khotbah kedua dari Rasul Petrus itu sudah melebihi dari 5.000 orang. Saya kira ini adalah khotbah yang luar biasa. Ya, sekali khotbah 3.000 bertobat, khotbah lagi 2.000 bertobat. Coba kalau kita lakukan di Bandung sini, tidak akan butuh waktu lama gereja berdiri di mana-mana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa itu bisa terjadi? Karena pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat orang kemudian datang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itulah juga yang mengurapi Rasul Petrus. Nah, di sela-sela berkhotbah itulah, maka dikatakan tadi di ayat yang ke-1 pasal yang ke-4, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi di tengah-tengah dia berkhotbah, semua pemimpin agama ini tidak sabar, tidak senang mendengar khotbah mereka, sehingga dipotonglah di tengah-tengah khotbah itu. Seandainya tadi tidak dipotong, mungkin lebih lagi dari 2.000. Ya, dipotong di tengah-tengah khotbah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa sih yang disampaikan pada waktu dia khotbah? Apa yang disampaikan, apa yang menjadi berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus waktu dia berkhotbah? Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-14 di pasal yang ketiga, ya, kita akan melihat ini di ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Perhatikan, yang kudus dan benar. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam Injil-Injil bahwa sebetulnya Pilatus sendiri pun mengatakan orang ini tidak bersalah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di pasal yang ketiga juga, Allah Abraham dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus,
yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi yang benar, yang kudus, bahkan Pilatus sendiri orang awam, orang luar mengatakan orang ini pun benar. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menyampaikan soal itu, bahwa Kristus itu adalah orang yang benar. Kalau kita melihat di surat Petrus juga, dia mengatakan ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah dia benar, dia kudus, mewakili kita, orang yang tidak benar, yang berdosa ini, supaya kita bisa datang kepada Allah. Dia membawa kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa khotbahnya ini adalah khotbah yang betul-betul menjelaskan pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-15, dia mengatakan tentang kebangkitan itu, kami adalah menjadi saksinya. Saya akan baca ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi di depan orang banyak itu dia mengatakan, kami adalah saksi kematiannya, kami adalah saksi kebangkitannya. Dan Bapak Ibu perhatikan, tidak ada satu orang pun yang di tempat itu yang membantah tentang peristiwa itu. Berarti itu benar. Kalau tidak benar, pasti semua orang membantah. Kamu itu pendusta, kamu bohong. Tapi tidak ada satu orang pun yang membantah di depan 2.000 orang. Tidak ada satu pun yang mengatakan itu berita dusta. Tidak ada satu pun. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali orang yang mempelesetkan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan macam-macam hal. Tetapi mereka adalah saksi dan mereka berani berbicara di depan 2.000-an orang, dan satu pun tidak ada yang membantah. Berarti peristiwa itu benar. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-26, itu ditegaskan ulang. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Bangkit dia bagi kamu, dikatakan kepada orang-orang yang berkumpul di serambi Salomo di bait Allah pada waktu itu. Itu yang kedua yang dia sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-16 dikatakan demikian, dan karena percaya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kamu kenal. Kenapa dia mengatakan kamu kenal? Karena selama hidupnya dia selalu ada di gerbang itu untuk meminta sedekah. Jadi orang-orang lewat selalu pasti sudah tahu, oh ini orang yang kemarin, ini orang yang tahun lalu, ini orang yang 10 tahun lalu. Semua orang tahu. Dan kenapa dikatakan di ayat yang ke-16 ini, karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan, dan juga dikatakan tadi membangkitkan, menyembuhkan. Kenapa disebut itu? Bapak Ibu pernah terpikir kenapa? Saya baru tadi malam memikirkan ini. Bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Sehingga orang yang lumpuh 40 tahun sepanjang umurnya dia lumpuh ini sembuh. Jadi Yesus itu hidup. Bukan mati. Tapi mati dia hidup kembali. Sehingga dia di dalam namanya orang ini menjadi sembuh. Jadi perkataan itu adalah perkataan yang membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Sehingga di dalam namanya orang yang lumpuh seumur hidupnya ini sudah 40 lebih umurnya sekarang jadi sembuh. Saya baru tadi malam saya memikirkan ini walaupun sering dibaca. Jadi ini menjadi bukti kebangkitannya.
Bukan hanya kami yang menjadi saksi mata, bukan semua orang yang mendengar pada waktu itu tidak bisa membantah peristiwa itu, tetapi juga diteguhkan oleh kenyataan bahwa di dalam nama Yesus yang bangkit itu orang ini menjadi sembuh. Nah saudara, baru kita melihat apa yang menjadi reaksi dari imam-imam kepala, pegawai bait Allah, serta orang Saduki tadi dikatakan. Di ayat pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan demikian. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dengan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Waktu itu Pak Yopi sudah mengkhotbahkan ini ya. Maksudnya bukan dari nas ini tetapi mengenai kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dilarang. Mereka sangat marah. Tapi mereka juga tidak membantah. Betul? Mereka tidak membantah. Hanya mereka melarang. Jangan beritakan ada kebangkitan orang mati. Dia tidak mengatakan kamu itu dusta. Tidak. Dia hanya mengatakan, mereka kelompok ini hanya mengatakan jangan beritakan itu. Kalau kita lihat di Injil, di kitab Injil waktu Tuhan Yesus bangkit, maka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala memberikan saksi dusta. Dia menyuap itu penjaga kubur Yesus. Dia katakan, waktu kami tidur malam murid-muridnya mencuri mayatnya. Itulah yang dusta yang mereka buat. Tetapi pada waktu ini mereka tidak mengatakan satu ungkapan pembantahan peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia memang betul-betul bangkit. Padahal ini kan kelompok yang kontra. Kalau pendengar tadi mungkin netral. Tetapi ini adalah kelompok yang kontra pemimpin-pemimpin agama. Mereka sendiri pun tidak membantah peristiwa itu. Hanya mereka melarang jangan memberitakan tentang peristiwa adanya kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu tadi dikatakan karena hari sudah sore menjelang malam, maka ditundalah percakapan mereka ini. Dan mereka ini kemudian, dua orang ini dimasukkan ke rumah tahanan. Maka di pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan demikian. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi ini jumlahnya cukup banyak. Dan mereka ini juga dulu yang mengadili Tuhan Yesus Kristus, khususnya Hanas dan Kayafas. Jadi kelompok yang memusuhi Tuhan Yesus, sekarang juga adalah menjadi kelompok yang memusuhi orang yang memberitakan kebangkitan, kematian, kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu dua orang muridnya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kalau Bapak Ibu pada situasi itu, kira-kira seandainya Bapak Ibu salah satu, Petrus atau Yohanes, bagaimana perasaan Bapak Ibu di dalam sidang pengadilan agama itu? Gimana perasaannya? Kalau saya langsung, waktu itu orang ini juga yang membuat Tuhan Yesus disalib. Pikiran saya kan langsung ke situ. Dulu kelompok inilah dulu yang membuat Tuhan Yesus mati disalib. Maka mungkin saya kan keringat dingin. Mungkin bibir saya menjadi kering. Wajah saya menjadi kaku. Saya tidak berani lagi memandang ke atas. Mungkin hanya tunduk, diam, takut, gemetaran. Nah saudara, itu yang dalam bayangan saya kalau saya di situasi itu. Kalau saya Rasul Petrus, kalau saya Rasul Yohanes, pemikiran saya seperti itu. Pasti saya akan ketakutan. Apalagi tadi hari sebelumnya sudah dilarang, jangan lagi beritakan tentang Yesus ini.
tentang kebangkitan itu. Nah, saudara-saudara, coba lihat catatan ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Heran, bagaimana orang ini bisa memiliki keberanian yang seperti ini? Kok tidak ada rasa takutnya? Kok dia berani? Padahal mereka juga bukan orang-orang yang amat cerdas, tidak terpelajar dikatakan di situ. Artinya dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat, mereka tidak ada apa-apanya menurut ukuran mereka. Ini hanya orang biasa, bukan pemimpin agama. Tapi kok punya keberanian? Kok dia bertahan di dalam posisinya tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara, maka tadi sudah disebutkan di situ orang-orang yang datang itu adalah pemimpin-pemimpin yang juga dulu yang menyerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk disalibkan. Nah, itulah orang-orang yang datang untuk menyidang mereka ini. Jadi ini sebagai orang yang mendakwa atau yang penyidang. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh mereka? Coba perhatikan ayat yang ke-7a. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Padahal mereka tadi sudah tahu bahwa ini adalah pengikut dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bertanya, dihadapkan kepada mereka di dalam sidang itu, dengan kuasa manakah? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, Bapak Ibu, ini mungkin agak sulit menjawabnya. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sama dialami oleh mereka. Ayat 8 mengatakan demikian. Jawab Petrus dan Yohanes, perhatikan ini, penuh dengan Roh Kudus. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan begini, kalau kamu ditangkap, kalau kamu ditanyai, jangan kamu pikirkan apa yang kamu mau ucapkan. Karena pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengaruniakan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Dan Bapak Ibu, di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Jawab Petrus dan Yohanes, penuh dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu itu Roh Kudus menguasai mereka, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dia langsung mengatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah kamu salibkan. Waduh, tadi siapa yang mendakwa? Bapak Ibu, yang mendakwa tadi siapa? Imam-imam, kepala. Ada Hanas, ada Kayafas dan pengikut-pengikutnya. Tapi sekarang yang terdakwa siapa? Coba Bapak Ibu pikirkan, siapa yang terdakwa sekarang? Hah? Yang terdakwa sekarang siapa? Bapak Ibu diam nih. Menurut Bapak Ibu yang terdakwa sekarang ini siapa? Nah, kelompok yang mendakwa, coba lihat tuh. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Dituduh kamu yang salibkan itu. Kamu yang berdosa, kamu yang bersalah. Ya kira-kira kan begitu. Kamu membunuh orang yang benar. Kamu membunuh orang kudus. Penuh dengan keberanian. Yang telah kamu salibkan itu. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat yang ke-10. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
betapa belantangnya, betapa beraninya, bahkan mereka mengatakan kamulah pelaku dari pembunuhan itu. Tetapi siapa yang kamu bunuh itu adalah Yesus yang kamu bunuh itu. Sekarang dia sudah bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Dan kuasa dan nama itulah yang membuat orang ini sekarang yang dulu lumpuh, sekarang sudah tegak berdiri di hadapan kamu. Nah, saudara-saudara, lalu ada pertanyaan. Di sana ada dikatakan, telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Maka saudara-saudara kita, polemikus sering mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berarti tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dia itu memang bukan Allah karena dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dia itu manusia biasa yang dibangkitkan oleh Allah. Itulah pendapat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mesti memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi di dalam kebangkitan itu, apakah hanya Allah Bapa yang bekerja? Apakah tidak ada di situ pekerjaan Allah Tritunggal? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa sebetulnya semuanya terlibat. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan itu, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Terlibat enggak di situ Tuhan Yesus? Ada? Dia memberikan nyawanya, tetapi juga dia mengambilnya kembali. Lalu di mana peran Roh Kudus? Apakah Roh Kudus juga hadir di situ? Saya akan lihat dari Roma 8 ayat 11. Dan jikalau roh dia, roh Allah, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan seterusnya. Jadi Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi peran kesetaraan Allah Tritunggal di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu semuanya sama. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak bisa membangkitkan diri, bukan. Tetapi karena Allah Tritunggal itu selalu harus bekerja bersama-sama di dalam semua hal. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Bapa hadir, Roh Kudus juga hadir. Nah, saudara-saudara, jadi supaya kita tidak salah memahami ini. Karena sekarang ini selalu kekristenan itu selalu dipelintir sekarang. Ayat-ayat Alkitab dipelintir, diambil satu ayat, dipelintir, diambil satu ayat, dipelintir, lepas dari konteks. Inilah yang terjadi sekarang kalau Bapak Ibu lihat di perdebatan-perdebatan dan seterusnya. Dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah maka saya merasa perlu menjelaskan ini kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika dia diadili itu, ketika mereka diadili, mereka mengatakan dalam nama Yesus yang kamu bunuh tetapi yang bangkit dari kematian. Karena dia hidup, karena dia bangkit, maka dia bisa menyembuhkan orang ini. Nah, saudara-saudara, lalu ada satu penegasan yang luar biasa saya lihat di sini. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini. Ini di hadapan siapa Bapak Ibu? Di hadapan imam-imam, imam kepala. Ada Hanas, ada Kayafas, ada pemimpin-pemimpin agama lain. Dia mengatakan tidak ada keselamatan di dalam nama lain. Dengan kata lain apa itu? Di dalam agamamu itu pun tidak ada keselamatan. Kan begitu? Betul? Ini agama Yahudi Bapak Ibu.
Dari mana akar dari agama Kristen itu sendiri? Karena memang keselamatan itu adalah karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena menjalankan ritual agama. Bayangkan ini di hadapan pemimpin-pemimpin agama, dia katakan tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain dari nama Yesus. Ini harus dipertegas oleh kita semua. Kita harus tahu persis ini semua. Sekali lagi, ini di depan para pemimpin agama yang selalu mengajarkan tentang keagamaan, yang selalu mengajarkan Taurat, yang berusaha hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan di depan mereka, kedua rasul ini mengatakan, dan tadi dikatakan apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika dia menyampaikan perkataan itu adalah dorongan dari Roh Kudus, bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Jadi ini harus kita pertegas kepada anak-anak kita ini, kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Karena saya di lapangan itu banyak ketemu orang yang seperti ini. Sama saja katanya. Sampai kita berdebat soal itu. Walaupun sudah dibuka ayatnya. Sampai berdebat. Sama saja. Agama manapun sama saja. Semua bisa ke surga. Tetapi Tuhan Yesus bilang, Rasul ini bilang, tidak ada nama lain. Dia sebut nama, bukan agama, bukan kepercayaan, bukan sistem. Tetapi nama Yesus yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada nama lain. Bukan disebut juga tidak ada agama lain, bukan nama lain. Karena itu maka Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya pikir beraninya mereka karena dorongan Roh Kudus itu luar biasa. Ini di hadapan orang-orang dulu yang memaksa supaya Tuhan Yesus itu dibunuh. Tapi mereka berani luar biasa di situ. Karena dorongan dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan keselamatan ini. Sekali lagi. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berbicara tentang keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Maka itulah yang sebenarnya. Tidak bisa diragukan lagi. Bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan ke surga. Jalan keselamatan. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa mereka begitu berani. Sampai membuat semua pemimpin itu dan orang-orang yang menyertainya itu jadi heran. Kenapa bisa katanya. Nah jadi begini. Kita pun kalau kita biarkan Roh Kudus itu bekerja akan punya keberanian. Yang membuat kita tidak berani itu apa? Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kita. Takut orang tersinggung. Takut orang marah. Bukan kita berpikir bagaimana supaya Roh Kudus itu bebas bekerja di dalam diri kita. Persoalannya sebetulnya di situ. Saya berapa waktu lalu, ini saya agak aneh juga ini. Sudah 3 orang yang telepon saya. Tolong doakan ini katanya, anak kecil. Tidak bisa tidur. Nah, ada 3 orang gitu ya. Nggak bisa tidur katanya. Sejak kapan? Udah sekian waktu. Malam nggak bisa tidur. Nanti siang juga susah katanya. Nangis terus. Doakan. Sudah normal tidurnya. Ya, puji Tuhan ya. Lalu ada lagi di video lagi. Anak ini nggak bisa tidur nih katanya. Anak lagi ya, lahir bulan berapa ya? Baru hitungan bulan. Mungkin seumur-umurnya Sofi ya. Nggak bisa tidur. Nangis terus katanya, mulai jam 10 itu sampai pagi. Saya kebayang gimana orang tuanya ini harus gendong-gendong itu ya. Mereka juga nggak akan bisa tidur itu. Doakan, gimana saya tanya. Oh, sudah bagus, tapi belum terlalu nyenyak. Tolong doakan terus. Terus saya tanya, yang pertama itu, bagaimana sekarang? Sudah tidurnya? Oh sudah normal katanya. Bulang itu maksudnya kakek, ya, saya kan dipanggil kakek.
Tapi ini satu lagi, ada lagi nih katanya. Ada lagi. Kenapa? Saya bilang nggak tahu, mau ngomong sama orang tuanya katanya. Saya ngomong lah. Ini bagaimana? Saya bilang, iya katanya, ini mulai jam 12 malam nangis terus sampai pagi, gitu ya. Nah terus saya ngobrol lama. Injili nggak orang ini? Injili nggak orang ini? Kan begitu kan ya? Kan itu dari pemikiran. Oke lah, injili saja. Ya udah, saya injili saja. Jadi maksud saya apa? Ada rasa, aduh nggak enak nih. Anaknya lagi dia mau memberitahu soal anaknya yang nggak bisa tidur, masa saya injili lagi? Kan itu pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi saya pikir, ya sudahlah, biarkan saja lah, ya saya injili aja, gitu ya. Nah akhirnya saya tanya lagi tadi malam, gimana udah bisa tidur? Oh sudah katanya, tapi tolong tetap doakan. Nah 3 orang Bapak Ibu, saya juga heran kenapa anak-anak kecil yang nggak bisa tidur ini kok dihubungi saya gitu ya, dari kampung semua nih. Tapi saya senang, kenapa? Karena saya bilang begini, Tuhan tolong supaya melalui peristiwa-peristiwa ini mereka melihat kuasa Tuhan. Sehingga saya semakin terbuka peluang saya untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Nah saudara-saudara, jadi ada selalu pertimbangan manusia. Aduh nggak enak anaknya ini yang nggak bisa tidur. Tapi kok tiba-tiba saya harus injili orang tuanya, gitu ya. Nah saudara-saudara, sebetulnya Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita, memberikan kita keberanian untuk berbicara. Ada rasa takut? Ada. Tetapi kemudian ketika kita terserah sama Tuhan, maka kita akan bersuara untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Sama seperti kedua rasul ini. Ini hebat, tetapi juga kita bisa hebat dipakai oleh Tuhan. Ketika kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai kita, bekerja di dalam diri kita, kita peka mendengar suaranya, kita mencoba mengikuti alur yang dia mau, maka kita akan memiliki keberanian dan kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nggak ada yang amin ini. Jangan-jangan, takut lah. Itu berarti sudah menghalangi Roh Kudus itu. Sudah menghalangi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang, jadi berserahlah supaya Tuhan akan memakai kita. Nah lalu Bapak Ibu, di dalam sidang itu, dijeda sebentar. Jadi mereka ini kembali lagi dulu, sebentar lah. Yang terdakwa ini kita singkirkan dulu. Kita sidang aja dulu semua. Lalu apa katanya? Apa yang harus kita buat? Buktinya nyata, orang ini hidup, ini orang ini sudah bangkit, udah sembuh. Karena Yesus yang sudah bangkit itu, orang ini jadi sembuh. Itu mencolok, semua orang sudah menyaksikan peristiwa orang ini jadi sembuh karena Yesus yang bangkit itu. Apa yang harus kita buat terhadap orang-orang ini? Mereka berdiskusi, saya kira ini diskusi yang alot ini. Tapi diskusinya semua kepada satu arah, supaya orang ini harus dibungkam. Semua. Dan kesepakatannya adalah ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jangan lagi berbicara, jangan lagi berkhotbah, jangan lagi ajarkan tentang Yesus. Itulah desakan mereka. Sama ya, ini sebetulnya agak mirip-mirip dengan dulu kepada Herodes itu. Ini dia bersalah, ke Pilatus ini bersalah, didesak mereka itu. Supaya akhirnya mengambil keputusan Tuhan Yesus harus disalib. Dan memang itu yang terjadi. Mereka juga didesak, tidak boleh, jangan berbicara, jangan mengajar dalam nama Yesus. Tapi lihat ayat 19 apa katanya? Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayo putuskan. Menurut kamu gimana? Ya pasti mereka akan jawab, kita harus taat dong sama Allah, kan begitu. Walaupun mereka nggak berani mengungkapkan. Kalau saya tanya kita semua, mana lebih baik menuruti orang itu daripada taat kepada Allah? Pasti kita semua akan jawab taat kepada Allah. Mereka itu pemimpin agama, pasti mereka akan mengatakan begitu, walaupun belum tentu mereka melakukan itu. Silakan pertimbangkan, kata. Nah saudara-saudara, taat kepada Allah. Nah kenapa bisa begitu? Ayat 20.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin katanya. Kami ini saksi mata. Kami sudah melihatnya. Juga kami sudah mendengarnya, bukan sekedar melihat, tapi juga ada berita dari orang lain yang bukan kami, bukan kelompok kami, bahwa dia itu bangkit. Bagaimana mungkin? Nah saudara, gimana kita? Berani nggak kita memberitakan kebangkitan ini? Memang kita bukan saksi mata, tetapi kita sudah mendengar dan mengimani itu. Tapi mereka bilang, tidak mungkin. Kami saksi mata. Kami sudah melihat itu. Tidak mungkin. Lalu kita lihat ayat 21. Apa katanya? Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak dan memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya orang banyak yang 2000 tadi itu kan cukup banyak gitu ya. Mereka semua memuliakan Allah karena mendengar peristiwa yang terjadi dan melihat orang yang lumpuh itu sudah bangkit. Akhirnya mereka mundur. Kalau enggak akan terjadi mungkin kekacauan. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan itu. Mereka kekeh, mereka tidak mau mundur. Walaupun diancam semakin keras, mereka tidak mau mundur. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-29, doa mereka begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini, hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 29. Mereka bilang apa? Tuhan kasihanilah kami, lindungi kami. Tolonglah Tuhan supaya kami tetap aman-aman saja. Enggak, itu doanya. Doa mereka tetap doa ambisi penuh keberanian karena nama Yesus. Beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah saudara-saudara, kayaknya ini harus jadi doa kita semua ini. Nah, walaupun tidak nyaman, kayaknya ini harus jadi doa kita semua. Beri aku keberanian Tuhan. Jadi mereka itu tidak mundur walaupun ancaman itu keras. Mereka sudah mengalami di penjara satu malam. Mereka sudah mengalami tekanan intimidasi dari pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka tidak mau mundur sedikit pun ketika dilarang. Bahkan doa mereka pun doa yang supaya mereka tetap berani untuk memberitakan. Karena mereka itu adalah saksi dari kebangkitan itu sendiri. Nah saudara-saudara, ini yang menjadi kesimpulan. Banyak orang yang menjadi percaya setelah Petrus berkhotbah. Ya, ada 2 kali khotbah tadi, sudah menjadi 5.000 orang lebih. Peristiwa itu terjadi kapan? Setelah pencurahan Roh Kudus. Jadi pertobatan itu terjadi karena ada urapan Roh Kudus di dalam diri Paulus, di dalam diri rasul-rasul lain. Yang kedua, orang yang lumpuh lebih dari 40 tahun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, pastilah nama itu tidak mungkin menyembuhkan orang yang lumpuh 40 tahun itu. Yang ketiga, para rasul adalah saksi dari kebangkitan itu. Dan berita itu tersebar di seluruh Yerusalem, sehingga tidak ada satupun yang membantah tentang hal itu saat Petrus berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bantah. Termasuk tadi imam-imam itu nggak ada yang bantah. Karena peristiwa itu adalah benar. Kedua orang itu begitu berani berbicara karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Para rasul bersedia menderita, ditekan, dipenjara, diintimidasi demi memberitakan apa yang mereka sudah saksikan itu sendiri, yaitu kematian
dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus tadi sudah dijelaskan itu adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Jadi bukan Bapa sendiri, tetapi ada Roh Kudus di sana, ada juga Tuhan Yesus di sana dalam peristiwa kebangkitan itu sendiri. Dan penegasan terakhir, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Keselamatan itu tidak terdapat di dalam agama, tidak terdapat di dalam seremoni, tidak terdapat di dalam liturgi, tetapi terdapat di dalam pribadi dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu mari anak-anak kita, saya bilang tadi, kita terus harus ajar mereka supaya mereka betul-betul teguh di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mendorong mereka supaya mereka juga terus mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Tekankan terus-menerus bahwa Yesus itu bangkit, Dia akan datang dan mari kita layani Dia bersama-sama. Tadi saya waktu latihan, saya dengar lagu ini, waduh bagus, cocok ini lagu-lagu Pak Saud ini, pikir saya buat Pak Saud gitu. Udah kontak ini, Roh Kudus yang kontakin. Ada tadi lagu Meskipun Musuh di depanku. Mana ada tadi ya waktu latihannya? Bisa kita nyanyikan sebentar sambil berdiri semua? Ayo, saya undang. Ini kau lakukan. Ayo Bapak Ibu, kita semangatnya seperti para rasul tadi, semangat. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus itu adalah nyata.
Kebangkitan itulah yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Kebangkitan itulah yang membuat para rasul berani berbicara di depan orang banyak dan di depan pemimpin-pemimpin agama. Dan kebangkitan itulah yang menjadi berita mereka. Kebangkitan itu yang membuat mereka begitu berani dan bahkan siap menanggung resiko dimusuhi. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki iman yang pasti, bukanlah iman angan tetapi iman yang nyata. Iman yang terbukti, iman yang dapat disaksikan oleh begitu banyak orang. Pada penyaksi-penyaksi awal, ada para rasul, ada para murid, ada petobat-petobat, dan bahkan ada pemimpin-pemimpin agama. Nyata bahwa kebangkitan itu sesuatu peristiwa real, bukan karangan para rasul, dan bukan pula karangan orang lain, melainkan berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambamu yang menuliskan firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami berharap pada Allah yang bangkit, Allah yang masih bekerja untuk melakukan mujizat sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kebangkitan kami juga. Kiranya Tuhan menolong supaya iman kami tetap teguh, tidak digoyahkan oleh pengajaran apapun, karena begitu banyak sekarang orang yang memelintirkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang kemudian menjadi jatuh. Tolong kuatkan, teguhkanlah kami dan anak-anak kami, supaya mereka juga kami ajar terus menerus, agar mereka betul-betul teguh dalam iman yang benar ini. Roh-Mu memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh-Mu yang juga berikan keberanian kepada kami untuk berbicara tentang kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Saya teringat kembali tahun 89. Tahun 89 itu ketika saya di pedalaman, ya, ada yang lumpuh, ya, ada yang lumpuh. Mereka mengundang saya untuk mendoakan. Ya. Pada saat saya doakan, dia bisa berjalan. Saya juga kaget gitu. Oh, bisa berjalan. Ternyata pada saat Tuhan kita membutuhkan kuasa itu, Tuhan berikan. Sehingga pada saat itu karena saya semangatnya, saya buka baju saya kasih ke dia. Ya, karena saya juga sangat bersuka cita. Itu kesaksian bagaimana saya lihat mujizat Tuhan. Ada, bisa berlaku. Mujizat itu terjadi pada saat kita sungguh-sungguh datang mendoakan. Ya. Jadi kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan itu. Sebab di kolong langit ini tiada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur pada saat ini, di mana Tuhan telah menyelamatkan kami satu persatu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami bangga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, bila Tuhan juga menolong sehingga persembahan ini menopang dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat sebuah lagu tentang betapa hatiku.
semuanya Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di ibadah hari ini dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ya, menempati tempat tinggal, menempati tempat ibadah kita di sini dengan fasilitas yang Tuhan sediakan sehingga kita bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih buat Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebangkitan Yesus menegaskan ulang kembali kepada kita semua dan kepada umat manusia bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, mari kita menyimak warta jemaat hari ini. Warta jemaat Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Persembahan yang sudah terkumpul semuanya ya Bapak Ibu, totalnya adalah 2.015.000, betul ya Bu ya. Terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikannya, dan persembahan juga bisa ditransfer ya lewat Bank OCBC NISP. Silakan Bapak Ibu menyimak nomor rekeningnya. Lanjut. Di bulan Mei ini Bapak Ibu ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun, dari yang terkecil sampai yang tertua. Lucu ya. Ya, dimulai dari 10 Mei. Kita lihat siapa saja yang berulang tahun yang dimulai dari tanggal 10 Mei. Satu yang terkecil ya, Malvin. Aduh saya kurang jelas Bapak Ibu ya. Mersiano ya. Malvin Mersiano ini putra Bapak Hendra ya dan Ibu Leva. Lalu yang sekarang lagi yang sudah berumur Pendeta Saud Sihombing. Bukan ya? Oh maaf, nomor 6-nya seperti angka 0. Ya, 11 Mei Bapak Hendra berurutan ya, 10 dan tanggal 11. Lalu 12 Mei Bapak Mailo Simangun Song ya. Tanggal 16 Mei Pendeta Saud, maaf ya Pak Saud ya tadi didahului. Ada lagi Ibu Mei? Ya. Tanggal 16 Ibu Rindu Hutasoid. Tanggal 25 Ibu Mesiani, dan tanggal 26 anak saya dan Pak Nelson yaitu Arya Ginting ya. Semua Mei, wah ada 7 orang ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan di jemaat kita mayoritas tanggal kelahiran itu di bulan Mei ya. Biarlah semua yang berulang tahun di bulan Mei ini senantiasa dipelihara, diberkati dan dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus ya. Amin. Silahkan lanjutkan. Untuk yang melayani minggu depan, pengkhotbah Ibu Ade, lalu pemimpin pujian Ibu Mei, singernya seperti tim Lausan, dan pemain musik kita sudah tahu ya. Pembawa warta jemaat dan doa Pendeta Alex. Demikian juga informasi yaitu khotbah Pak Yopi melalui Radio Cipi yang dimulai setiap hari Senin pukul 7 pagi. Berikutnya, nah inilah Bapak Ibu pokok doa kita. Mari kita setia mendoakan bangsa dan negara. Lalu Bandung, cuaca, Gereja Metodis Injili Menara Harapan secara khusus, pelayan para hamba Tuhan, dan sebagainya. Tak lupa juga secara khusus kita berdoa ya buat Ibu Natali yang sudah melaksanakan proses operasi ya Bapak Ibu, dan sekarang sedang dalam tahap pemulihan, masih di rumah sakit. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami semua di dalam menjalani hari-hari kami yang sudah kami lewati.
Kami bersyukur penyertaan Tuhan nyata kepada kami semua. Bahkan sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Juga Tuhan mempercayakan kepada kami untuk melayani-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus mau berdoa sehati, menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, dan kiranya doa-doa yang kami naikkan ini sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Engkau selalu menyertakan diri-Mu, menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan yang maha baik, sebagai Tuhan yang penuh kasih dan rahmat di dalam negara Indonesia. Tuhan yang terus menolong, memimpin, menuntun setiap para menteri, para pejabat, bahkan presiden kami dan wakilnya, juga orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah mereka tetap setia menjadi orang-orang yang mau melayani seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kiranya setiap anak-anak-Mu senantiasa boleh menjadi teladan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Pakailah bangsa dan negara kami ya Tuhan bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menjadi suatu bangsa yang takut akan Tuhan, untuk menjadi suatu bangsa yang memiliki teladan bahkan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Bangsa yang memiliki visi dan misi yang sama. Setiap pemerintahan yang ada di dalamnya memiliki kesehatian, kekompakan, kerjasama untuk memajukan bangsa Indonesia ini dalam segala aspek. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada mereka untuk sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas. Biarlah Tuhan juga semakin memakai anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan, supaya mereka benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa keadaan demi keadaan yang terjadi di negara kami. Baik itu bencana alam, baik itu cuaca yang ekstrim yang silih berganti tidak menentu. Baik itu di dalam keadaan politik yang semakin mengkhawatirkan, juga keadaan ekonomi, baik itu dalam hal pengangguran, PHK, gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang terjadi di setiap provinsi. Tuhan tolong, melalui semua itu semakin banyak orang yang stres, semakin banyak orang yang takut, khawatir akan masa depan dan hidup mereka. Tetapi kami percaya ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati kami dan sungguh-sungguh mengandalkan hidup kami kepada Engkau, maka kami senantiasa memiliki pengharapan, senantiasa memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan menelantarkan kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan demi kekuatan untuk kami bisa menghadapi, untuk kami bisa bertahan hidup dengan apa yang bisa kami lakukan hari demi hari. Tuhan, kiranya Indonesia ini semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang memberi hidup, memberi hati untuk memberitakan firman-Mu, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bertobat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan, memberikan hikmat, keberanian kepada setiap hamba Tuhan yang selalu memiliki kerinduan dan keterbebanan untuk memberitakan firman Tuhan. Baik itu di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok terpencil sekalipun. Kami rindu ya Tuhan, hujan pertobatan terjadi di muka bumi Indonesia ini. Dan semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan-Mu, melalui proses iman anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah semakin nyata orang melihat kehidupan kami hari demi hari, bahwa di dalam diri kami ada Engkau sebagai Tuhan yang memberikan jalan hidup dan kebenaran. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Kiranya gereja-gereja Tuhan senantiasa
menjadi gereja yang berperan aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Gereja-gereja yang mendukung pemerintahan dalam hal yang positif. Gereja-gereja yang menegakkan kebenaran. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh menjadi gereja yang hidup. Gereja-gereja yang memberikan kemunculan generasi-generasi muda sebagai terang dan garam. Biarlah gereja-gereja Tuhan juga memiliki hak penuh untuk melaksanakan ibadah demi ibadah. Kiranya umat-umat Tuhan juga merasakan ketenangan, kedamaian di negara Indonesia ini di dalam melaksanakan ibadah demi ibadah. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalam gereja-gereja, di dalam pelayanan mereka. Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan iman kerohanian di dalam setiap gereja-gereja. Tuhan yang terus memberikan kesehatian di dalam tubuh Kristus di dalam setiap gereja-gereja untuk selalu bersatu padu memajukan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati secara khusus Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Tuhan mempersatukan setiap hati kami, pikiran kami untuk terus tertuju kepada Tuhan, untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua para pelayan tanpa terkecuali, termasuk semua jemaat yang terlibat di dalam Gereja Metodis Injili. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang kami Pak Yopi dan Ibu Yani beserta seluruh keluarganya. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga tim penggembalaan di tempat ini. Dan para anak-anak muda Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak muda yang mencerminkan kasih Yesus Kristus. Anak-anak muda yang benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga di dalam pergumulan mereka, di dalam apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap anak-anak yang ada di tempat ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh manis, anak-anak yang benar-benar meyakini, mengimani kasih Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Melalui pendidikan, melalui orang tua, melalui khotbah-khotbah, maupun melalui sikap hidup sehari-hari. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Samuel ya Tuhan yang akan melaksanakan pernikahan kudus pada bulan Juni tahun ini. Kiranya Tuhan menolong setiap apa yang mereka persiapkan. Tuhan membantu, Tuhan memberikan kemampuan, sukacita, bahkan keyakinan bahwa Tuhan akan turut bekerja dan berkarya. Tuhan tolong setiap persiapan demi persiapan, apapun yang mereka sedang kerjakan, biarlah semuanya dibuat berhasil. Tuhan juga menolong setiap orang-orang yang sedang berpendidikan, orang-orang yang sedang melaksanakan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya apapun yang dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga yang baru yang masih muda. Berikan kemampuan kepada mereka untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, untuk menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di atas segala-galanya. Agar keluarga-keluarga yang muda, keluarga yang baru ini sungguh-sungguh keluarga yang menjadi berkat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat di mana mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Kami bersyukur Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan keluarga mereka. Biarlah semakin bertambah usia, mereka semakin menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari, dan semakin mengenal, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan-pelayanan Pak Nelson juga yang selalu memiliki kerinduan, keterbabanan untuk memberitakan Injil, khususnya secara khusus di Kuningan. Biarlah Pak Nelson Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, khususnya di daerah Kuningan.
Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada mereka supaya mereka benar-benar merasakan jamahan Tuhan dan semakin percaya beriman kepada Tuhan. Khususnya buat Ibu Natali juga ya Tuhan yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan yang terus memberikan kelancaran proses kesembuhan. Tuhan yang memakai setiap dokter, perawat dan obat-obatan menjadikan jalan bagi kesembuhan Ibu Alin, sehingga Ibu Alin bisa kembali ke rumah dengan sehat dan bisa melakukan kembali aktivitasnya hari demi hari. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini ada bertepatan ulang tahun Melvin. Miss, bukannya tanggal 10? Oh 11 ya? Bisa ke depan loh. Sama berdua lah sama Melvin itu. Nah. Kita doakan mereka. Ini 11, saya salah tahu. Silakan Pak, ke depan Pak. Ayo Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita topang, dan khusus untuk Melvin, saya selalu doakan supaya bisa lancar berbicara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Pak Hendra berulang tahun. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu pada momen ini, biarlah dia memandang kepada Tuhan lebih lagi karena tidak mudah saat ini untuk bisa menjalani kehidupan. Karena itu Tuhan tolong berkati usaha Pak Melvin, Pak Hendra, mohon belas kasihan-Mu supaya sungguh-sungguh Engkau akan menuntun mereka untuk bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan apapun yang diperlukan. Tolonglah ya Bapa, berikan terus jalan terbuka untuk memenuhi seluruh kebutuhan ini dan profesinya supaya Engkau memberkati, karena itulah mungkin satu-satunya yang dapat dia lakukan saat ini. Tapi kalau Engkau punya cara lain, bukalah jalan lain Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Melvin. Tuhan tolonglah, kami sudah lama berharap agar mulut anak ini terbuka, saraf-saraf untuk bisa berbicara, menyambungkan antara apa yang dipikirkan dengan kalimat yang diucapkan supaya terjalin dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kami mendengar bahwa ada mujizat, orang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus, dan itu kami minta saat ini bersama-sama Bapa, mohon belas kasihan-Mu untuk Melvin, jadilah mujizat-Mu supaya kami melihat dia bisa lancar berkata-kata, lancar berbicara, lancar merangkai kalimat sesuai dengan yang dia maksud di dalam otaknya, supaya bisa dikeluarkan lewat mulutnya dan dipahami oleh kami semua sebagaimana mestinya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan segala penghambat, penghalang yang membuat dia sulit berkomunikasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dipulihkan oleh Tuhan supaya menjadi normal apapun gangguan itu. Entah itu bagian-bagian saraf yang harus diperbaiki. Tuhan kiranya Engkau membereskan semua. Kalau ada yang kurang supaya Tuhan tambahkan menjadi sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kehidupan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia.
Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah seluruh keturunanmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pertumbuhanmu, diberkatilah masa depanmu, dan biarlah diberkati juga engkau di dalam rumah, ketika di luar rumah, dan diberkatilah seluruh anggota keluargamu dengan damai sejahtera dan pemeliharaan. Dan biarlah berkat-berkat ini tercurah di dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat yang mengasihi kita, dan di dalam Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan pertolongan, dan hikmat dari hari ke hari sampai Tuhan datang kembali. Tercurahlah berkat-berkat ini. Maranatha. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kami. Bila sebentar kami juga akan undur dari tempat ini, biar Tuhan juga memberkati kami sehingga kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan suatu pun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai. Ya, Tuhan memberkati. Ya, tanggal 10 berat. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.